Ayah, aku hanya butuh 100.000. Indah sekarat. Tolong selamatkan dia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Ayah, Lihat dirimu sekarang, meninggalkan bisnis besar keluarga Aditama, hanya untuk kawin lari dengannya. Sekarang kau berlutut di sini, hanya demi 100.000. Kau telah mempermalukan keluarga Aditama. ayah. Jika ayah tidak setuju sekarang, Indah kesulitan melahirkan. Dia sekarat. Bahkan jika ayah tidak peduli padaku. Pikirkanlah cucu-cucu ayah yang belum lahir. Tolong selamatkan dia. Maksudmu, dia hamil tunggal campuran? Ya, Tuan Aditama, pasien melahirkan Indah Lestari. Kondisinya sangat berbahaya sekarang, hanya bisa memilih satu. Anggota keluarga harus segera memutuskan. Selamatkan ibu atau anak. selamatkan ibunya. Ayah, selamatkan ibunya. Kalian harus menyelamatkan cucu laki-lakiku. Jika sesuatu terjadi padanya, aku akan membuat seluruh rumah sakit ini membayar. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Cepat antar Tuan pulang. Tuan Aditama, meskipun nyawa ibu telah diselamatkan, tetapi tubuhnya mengalami kerusakan permanen. Tubuh anak laki-laki juga sedikit terpengaruh, sedangkan anak perempuan sangat sehat. Indah? Indah, Benar-benar tidak berguna. Demi wanita seperti itu, terlalu lemah sama sekali tidak seperti anakku. Indah? Ayah? Aku di mana? Keluarga Aditama, Ayah? Bagaimana Indah dan anak kami? Indah Lestari, tidak bisa diselamatkan. Putri di kandungannya juga meninggal bersamanya. Tidak. Tidak mungkin. Kau pingsan sehari. Mereka sudah dikremasi. Kemana kau akan mencari mereka? Mereka sudah tiada. Apa yang kau lakukan? Aku yang bersalah padamu. Meskipun ibu dan putrinya meninggal, putramu berhasil selamat. Ini adalah satu-satunya keturunan keluarga tua Aditama. Anakku, ayah pasti akan melindungimu. Ayah tidak akan membiarkanmu. Tidak bisa mengendalikan nasibmu sendiri sepertiku. Sebelum ibumu meninggal, dia membuatkan untukmu dan adikmu sepasang liontin giok umur panjang. Sekarang mereka membawa yang satunya ke surga. Kau bawalah ini. Mama dan adikmu akan dari surga. Mengawasimu tumbuh dewasa dengan aman. Mama sudah minum obat? Mama baik-baik saja. Bintang tidak perlu khawatir tentang Mama. Cepat pergi sekolah ya. Ini hari Mama pergi ke rumah sakit. Tinggal 5 hari lagi. Aku harus secepatnya mengumpulkan uang untuk suntikan Mama. Tunggu. Bagus sekali. Pengemis kecil dari mana ini? Mau? Ambil saja. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Udah beberapa hari tidak makan. Terima kasih. Tolonglah, tolonglah, tolonglah.
kesayangan, ini obat penambah darah yang khusus direbus oleh pelayan. Minumlah ini dan kamu akan bertenaga. Ayo, anak baik. Kakek pahit sekali. Pak Karta, bawa Tuan Muda ke rumah sakit untuk disuntik. Baik. Tuan muda, ayo kita pergi. Kakek sampai jumpa. Sampai jumpa, cucu kesayangan. Tuan muda, tunggu aku sebentar di sini. Aku akan mengambilkan pakaian untukmu. Yang kuminta kau selidiki, situasi ibu dan anak itu, sudah ada kabar? Melapor, Tuan Besar, saat ini belum ada. Dasar tidak berguna. Aku beri kau beberapa hari lagi. Kau harus menemukan Indah Lestari dan ibunya. Penyakit darah cucuku, hanya mereka yang bisa melakukan pencocokan. Dengan segala cara, kau harus menemukan mereka untuk transfusi darah cucuku. Baik. Juga berita bahwa Indah Lestari dan ibunya masih hidup. Jangan sampai Tuan Muda Sulung tahu, mengerti? Mengerti. Hei Wijaya, bukankah kamu pergi ke rumah sakit? Kenapa kamu kembali lagi? Oh, Tuan muda, ini semua salahku. Begitu Tuan muda melihatmu, dia langsung bergegas mencarimu. Aku tidak menjaganya. Tidak apa-apa, Pak Karta, bukan salahmu. Ayah, di mana mama dan adik perempuan? Wijaya, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tadi aku seperti mendengar kakek membicarakannya. Apa kamu menyembunyikan mereka? Mereka pergi ke tempat yang sangat jauh. Tapi kita pasti akan bertemu lagi. Bagus sekali. Aku tahu, aku punya mama. Aku juga punya adik perempuan. Ayah, kapan aku bisa bertemu mama dan adik perempuan? Apakah akan segera? Ayah berjanji padamu, kita pasti akan bertemu mama dan adik perempuan. Pak Karta, antar Tuan Muda ke rumah sakit dulu. Baik, ayo kita pergi. Ayah, apa yang sudah ayah katakan? Ayah harus menepatinya. Ayah harus membiarkanku bertemu mama dan adik perempuan secepatnya. Ayah tidak akan mengecewakanmu. Pergilah. Cepat pergi. Beritahu semua orang. Bagaimanapun caranya, harus temukan golongan darah yang cocok untuk Wijaya. Berapapun biayanya, aku akan membayarnya. Kali ini aku membawakanmu bakpao daging kesukaanmu. Makanlah. Kita berdua sakit, tanpa mama di sisi kita. Apakah kamu merindukan mamamu sendiri? Ayo, Tuan muda, cepat pergi. Kenapa dia berebut makanan dengan anjing? Tuan muda, beberapa anak dari keluarga miskin tidak bisa makan. Pak Karta. Kenapa dia juga punya leontin umur panjang? Terlihat persis sama denganku. Di mana Leontin umur panjangmu? Pak Karta, apa yang harus kulakukan? Leontin giok itu adalah satu-satunya benda yang mama tinggalkan untukku. Mungkinkah dia mencuri Leontin giok umur panjangmu? Leontin giok umur panjang di lehermu dari mana asalnya? Ini dari mama. Omong kosong. Jelas-jelas kau mencurinya. Dari Tuan Muda kami, Leontin giok umur panjang ini ditinggalkan oleh mendiang nyonya keluarga Aditama untuk Tuan Muda kami. Hanya ada satu di dunia, bagaimana mungkin kau memilikinya? Kembalikan Leontin umur panjang itu kepadaku. Tidak, ini dari mama. Aku tidak akan memberikannya padamu. Masih berani berbohong? Seorang pengemis yang berebut makanan dengan anjing, bagaimana bisa memiliki barang semahal ini? Bukan mencuri, lalu apa? Berikan padaku. Tuan Muda, kita pergi. Kakek, Tuan Muda, itu benar-benar dari mama. Tidak seberapa harganya. Kumohon, kembalikan padaku. Minggir. Kau mencuri barang Tuan Muda kami. Melihatmu menyedihkan, kami tidak akan mempermasalahkannya. Halo, apakah ini Mama Bintang? Cepat kemari, putrimu membuat masalah dengan orang penting. Kami masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk ribut denganmu di sini. Aku tidak mencuri apapun. Aku bukan pencuri. Hei, kau tidak mau menurut ya? Hei, tunggu. Bintang, cepat bangun. Pak Karta, dia masih anak-anak. Dia tidak mengerti. Maafkan dia kali ini. Dokter Santoso, Anda mengenalnya? Ya. Mamanya setiap bulan datang ke rumah sakit kami untuk suntikan aku. Saya yang selalu menanganinya. Jadi saya mengenalnya. Anak ini sangat menyedihkan. Di usia yang masih sangat muda, dia harus mencari uang untuk pengobatan mamanya. Anda orang besar, jangan pedulikan kesalahan kecilnya. Janganlah mempermasalahkannya.
Dia yang mencuri barang milik Tuan Muda kami. Tuan Muda awalnya sudah memaafkannya, tapi dia malah membuat keributan di sini. Aku tidak mencuri. Itu diberikan mama padaku. Mereka yang merampas barangku. Lihat dia. Tidak berubah sama sekali. Berani-beraninya memfitnah Tuan Muda kami. Dr. Santoso, saya harap rumah sakit keluarga Aditama tidak akan lagi memiliki orang dan keluarga dengan moral rendah seperti ini, agar tidak memengaruhi suasana hati Tuan Muda kami saat berobat. Bintang, cepat minta maaf pada Tuan Muda. Jika Mama tidak bisa datang ke rumah sakit kami, dia tidak akan bisa mendapatkan suntikan ampuh. Suntikan ampuh ini hanya ada di rumah sakit kami. Cepat minta maaf. Kalau begitu aku tidak mau. Kumohon, jangan usir mama. Pak Karta, biarkan dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya. Kamu harus berterima kasih atas kebaikan hati Tuan Muda kami. Dia tidak mempermasalahkanmu. Pergi sana. Kumohon, jangan usir mama. Lepaskan. Tidak mau. Lepaskan. Tidak mau. Pak Karta, saya dengar dari bawahan. Wijaya berkonflik di rumah sakit. Ada apa? Ada seorang gadis kecil mencuri liontin giok umur panjang Tuan Muda. Saya sedang menanganinya. Tunggu aku datang sendiri. Baik. Saya sarankan kamu segera pergi sekarang. Kalau tidak, saat Tuan Muda kami datang, kamu tidak akan sanggup menahan amarahnya. Lepaskan. Mama Bintang, cepat suruh Bintang melepaskan. Bintang, kenapa jadi begini? Sakit? Mama, maafkan aku tidak berguna. Tidak apa-apa, Bintang sudah hebat. Bangun. Apa kamu tahu apa yang putrimu lakukan? Jika anak kecil berbuat salah, yang harus dihukum adalah orang dewasa. Apapun kesalahan putriku, hukum saja aku. Mama, Anak itu masih kecil, dia tidak mengerti. Mohon Anda yang bijaksana tidak mempermasalahkan kesalahan kecil. Maafkan dia kali ini. Kami tidak punya uang, kami hanya bisa bersujud minta maaf kepada Anda. Kamu bersujud padaku tidak ada gunanya. Putrimu yang menyinggung adalah Tuan Muda kami. Tuan Muda, aku mohon padamu, ampuni putriku kali ini. Aku akan meminta maaf padamu atas namanya. Tuan Muda, ada apa denganmu? Aku tiba-tiba merasa sangat tidak enak badan. Tuan Muda, biar aku lihat. Wijaya, Ayah, Putriku masih kecil dan tidak tahu apa-apa, kumohon maafkan dia. aku bersedia dihukum. Asalkan jangan usir mama. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. aku bukan orang jahat. Hanya saja, kau mengambil barangku yang paling berharga. Pak Karta, ayahku pernah bilang padaku, berilah maaf selagi bisa. Kali ini biarkan saja mereka. Baiklah. Karena Tuan Muda tidak mempermasalahkannya, kalian pergilah. Hei, Tuan Muda. Tuan Muda, ada apa denganmu? lihat anakku. Tuan Muda Aditama, anemia Tuan Muda semakin parah. Saat ini, kita hanya bisa segera melakukan transfusi darah untuk memperpanjang hidupnya. Hanya saja, di bank darah rumah sakit, golongan darah yang cocok dengan Tuan Muda sudah tidak cukup. Pak Karta, berikan hadiah besar. Minta semua orang di kota Nirmala untuk mendonorkan darah. Siapapun yang golongan darahnya cocok dengan Wijaya, keluarga Aditama akan memberi hadiah 10 juta. Baik. Mama, bangun. Bangunlah. Paman, kumohon, berbaik hatilah. Selamatkan mama. Baiklah, aku akan memanggil orang untuk menyelamatkan Mama sekarang. Indah, aku minta maaf padamu. Dulu aku tak melindungimu. Sekarang, putra kita juga. Aku tak berguna. Tuan Muda, sudah banyak orang datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah. Pasti akan ditemukan orang yang golongan darahnya cocok dengan Tuan Muda. Tuan Muda pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kondisi cucu laki-laki saya? Tuan Besar, Tuan Muda tiba-tiba pingsan. Sekarang sedang transfusi darah di ruang gawat darurat. Hanya saja rumah sakit tidak punya banyak darah, dan masih butuh banyak darah lagi. Sudah banyak orang datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darah, tetapi sementara ini belum ditemukan orang yang golongan darahnya cocok dengan Tuan Muda. Dengan segala cara, harus ditemukan orang yang golongan darahnya cocok dengan cucu laki-laki saya. Jika tidak ada di kota Nirmala, maka cari di seluruh negeri Naga.
Cucu laki-laki saya sama sekali tidak boleh kenapa-kenapa. Baik, Apa yang kau katakan itu benar? Benar. Bahwa aku melihatnya? Baik. Bintang, mamamu sudah sementara terlepas dari bahaya nyawa. Hanya saja suntikan ampuh ini hanya bisa sementara menstabilkan kondisinya. Untuk penyakit mamamu, aku sudah punya rencana operasi. Asalkan operasi berhasil, mamamu punya kesempatan untuk pulih. Hanya saja biaya operasi ini. Setidaknya 300.000. Paman, 300.000 itu berapa? Paman, kau harus menyelamatkan mamaku. Aku akan mencari cara besok, pasti bisa mengumpulkan 300.000. Bintang, untuk masalah mamamu, aku pasti akan mencari cara. Mama, jangan khawatir. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Kalian siapa? Kau? Kau Bintang Lestari? Ya, aku. Cepat ikut aku. Cucu laki-laki saya butuh darahmu untuk menyelamatkan nyawanya. Aku tidak akan ikut denganmu. Aku mau di sini menemani mamaku. Kau tidak ingin menyelamatkan mamamu? Ya, tapi dokter bilang butuh 300.000. 300.000 bagiku hanyalah deretan angka. Kau ikut aku? Aku akan segera menyuruh orang mengatur operasinya. Hanya saja biaya operasi ini. Setidaknya 300.000. Mama, 300.000 terlalu banyak. Bintang hanya bisa menjual dirinya sendiri. Mama, kalau kau sembuh, lahirkan saja Bintang yang lain untuk menemanimu. Cepat. Bintang tidak takut sakit. Bintang tidak takut disuntik. Asal mendonorkan darah bisa menyelamatkan Mama. Mama, aku tidak takut. Lanjutkan. Wijaya belum keluar dari bahaya. Dengarkan, Tuan Aditama. Direktur, orangnya sudah pingsan. Bagaimana ini? Tuan Aditama sudah pingsan, tidak berguna sekali. Berapa lagi yang kurang? Masih kurang sedikit. Cucuku sama sekali tidak boleh dalam bahaya. Dengarkan Tuan Aditama. Bintang. Bintang. Bintang? Kamu di mana? Bintang, Bintang. Bintang. Nona Lestari, gawat. Darah putri Anda akan habis terkuras. Apa katamu? Dia mendonorkan darah untuk tuan muda keluarga Aditama. Dia hampir mati. Cepat pergi dan lihat dia. Bintang. Bintang. Bintang, tunggu Mama. Bintang. Bintang. Hentikan dia. Bintang, Bintang. Bintang. Jangan biarkan dia menghalangi penyelamatan cucuku. Lepaskan dia. Seret dia keluar. Dia putriku. Lepaskan dia. Bintang. 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 Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan dia. Aku mohon padamu. Aku mohon, lepaskan putriku. Dia masih sangat kecil. Bukankah hanya ambil darah? Ambil darahku. Ambil darahku saja. Bisa, kan? Tuan Aditama, jika terus mengambil darah seperti ini, pasti akan ada yang meninggal. Lihatlah, kalau begitu, ambil darahnya. Ikuti kata Tuan Aditama. Tuan Aditama, tuan muda sudah bangun. Sudah tidak dalam bahaya. Cepat bawa aku ke sana. Bintang. Bintang. Bintang, cepat bangun. Jangan menakuti Mama. Bintang, dokter, suster. Kumohon, selamatkan dia. Ada apa dengannya? Kenapa dia tidak bicara? Kumohon, selamatkan dia. Aku tidak berani. Suster. Tenang, Mama tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Ayah, aku sudah baik-baik saja. Anak bodoh, bicara apa kamu ini? Kamu baik-baik saja, mana mungkin terjadi apa-apa? Ngomong-ngomong, kamu bisa selamat kali ini berkat seseorang yang mendonorkan darahnya untukmu. Jika bukan karena pasokan darah yang tepat waktu, konsekuensinya tak terbayangkan. Setelah kamu sembuh, kamu harus berterima kasih padanya. Ayah, bisakah ayah mencari orang yang mendonorkan darahnya untukku?
Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Baiklah. Aku akan mencarinya untukmu sekarang. Kamu istirahat yang baik ya. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah berterima kasih padanya. Cucu kesayangan, kakek tahu kamu akan baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Kakek, aku sudah jauh lebih baik. Bisakah kakek menemukan orang yang mendonorkan darah untukku lagi? Aku ingin bertemu dengannya. Cucu kesayangan, kota Nirmala ini begitu besar, di mana kakek harus mencarinya? Kakek sudah memberinya uang dalam jumlah besar. Sebagai ucapan terima kasih, panggil dokter terbaik di rumah sakit ini untuk merawat cucuku. Baik-baik. Halo Maya. Ada apa kamu menelpon sekarang? Paman, aku dengar Wijaya mengalami kecelakaan. Aku sangat mengkhawatirkannya. Dia baik-baik saja sekarang, kan? Kamu perhatian sekali. Tenang saja, dia sudah baik-baik saja. Syukurlah. Wijaya baru saja sembuh dari sakit parah. Dia pasti butuh istirahat yang cukup. Bagaimana kalau aku yang merawatnya? Bagus, bagus. Kalau begitu, cepat kemari. Arjuna juga ada di sini. Kamu bisa menjalin hubungan dengan si manja kami. Jika dia menyukaimu, Arjuna pasti akan menerimamu. Baik, Paman. Aku sudah sampai di rumah sakit sekarang. Dasar bocah sialan. Aku masih harus melayanimu. Kumohon, dokter, tolong selamatkan putriku. Dia datang ke dunia ini, belum pernah merasakan kebahagiaan. Kumohon, selamatkan dia. Dokter. Tanpa perintah Tuan Besar Aditama, aku tidak berani menyelamatkan putrimu. Selamatkan dia. Selamatkan dia. Kumohon. Dokter. 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 Mama, Bintang. 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 Mama, jangan menangis. Bintang takut melihat Mama menangis. Mama tidak menangis. Mama tidak menangis. Mama, aku ingin pulang. Di tasku, masih ada banyak sekali botol yang belum terjual. Baiklah. Mama akan membawamu pulang. Maafkan Mama. Akan Mama ambilkan. Bibi barangmu. Bintang, kamu tidak apa-apa? Mama, aku baik-baik saja. Apa kalian tidak lihat jalan? Pakaianku jadi kotor karena kalian. Kalian tahu berapa harga pakaian ini? Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Biar aku bersihkan untukmu. Singkirkan tangan kotormu dariku. Pakaianku, apa bisa disentuh oleh orang sepertimu? Sapu tanganku sangat bersih. Jangan banyak bicara. Pakaian yang kupakai ini 200.000. Kalian mengotori pakaianku? Kalian harus membayarnya sepenuhnya padaku. 200.000? Aku sedang tidak mood hari ini. Aku juga tidak tahu kenapa. Melihat kalian membuatku kesal. 200.000 ini tidak boleh kurang sepeser pun. Jika kurang sepeser pun, aku akan membuat kalian rasakan akibatnya. Bintang, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa wajahmu pucat sekali? Paman, wanita jahat itu ingin menindas aku dan Mama. Nona Pratama. Nona Pratama? Ada apa ini? Mereka berdua mengotori bajuku. Wajar jika aku minta ganti rugi, mana mungkin aku menindasnya? Nona Pratama? Bukankah bajumu baik-baik saja? Apa ada kesalahpahaman? Sudah disentuh mereka? Apa aku masih bisa memakainya? Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga hari ini, mereka harus membayar ganti rugi. Nona Pratama, kamu agak keterlaluan, ya? Aku keterlaluan? Dr. Santoso, apa kamu belum pernah melihat seperti apa aku kalau keterlaluan? Apa kamu tahu? Aku adalah menantu perempuan pilihan Tuan Besar Aditama, nyonya muda masa depan keluarga Aditama. Kamu bekerja di rumah sakit keluarga Aditama? Aku sarankan kamu berpikir jernih sebelum bicara. Nona Pratama, aku bicara tentang akal sehat. Kamu biasanya juga sopan dan terpelajar. Kenapa hari ini begitu agresif? Dr. Santoso, kalau kamu ikut campur lagi, percaya atau tidak, satu kata dariku bisa membuatmu angkat kaki. Aku tahu kalian tidak punya uang untuk membayar. Begini saja, kalian berdua berlutut padaku, sujud 3 kali, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Kalau tidak, di kota Nirmala, aku punya banyak cara untuk membereskan kalian. Hei, Bintang, Mama yang menabrak. Biar Mama saja.
Siapa yang sudah ditemukan? Di mana dia? Aku segera ke sana. Ayah pergi sebentar. Istirahatlah yang baik. Ayah, cepat kembali. Ikuti dan lihat. Jika Tuan Muda bertemu orang yang tidak seharusnya ditemui, cari cara untuk menahannya, segera beritahu aku. Baik. Kakek, siapa orang yang tidak seharusnya ditemui? Orang yang menyebalkan, cucu kesayangan, tidak perlu pedulikan ini. Paman Aditama, Kamu sudah sampai mana? Kenapa kamu belum muncul? aku segera sampai. Ah, iya, ada sedikit keterlambatan. Mama, Bintang, jangan mendekat. Mama mohon padamu. Dokter Santoso, tolong. Jangan biarkan dia mendekat. Nona Pratama, berilah maaf selagi bisa. Tidakkah kamu merasa sudah keterlaluan? Dokter Santoso, kamu percaya atau tidak, aku akan segera membuat rumah sakit memecatmu. Hentikan. Indah. Aku mencintaimu. Di dunia ini, tak ada yang lebih mudah dari mencintaimu. Indah, aku Arjuna Aditama bersumpah, aku akan selalu mencintaimu, tidak akan kubiarkan kau menderita sedikit pun. Arjuna? Arjuna, aku beli kerang. Malam ini kita buat mie kerang. Maafkan aku, Indah. Aku tidak becus. Selain mengantar makanan, aku tidak punya keahlian lain untuk mencari uang. Kau menderita bersamaku. Arjuna bodoh? Bisa bersamamu saja, aku sudah sangat bahagia. Dan aku percaya padamu. Pasti nanti kau bisa membuat hidupku lebih baik. Indah, aku sangat mencintaimu. Sekarang aku ingin memberimu beberapa ratus juta untuk membuktikan cintaku padamu. Tapi aku tidak punya sekarang. Kalau begitu, kau duduk dan istirahat saja. Hari ini aku yang akan memasak. Suster, tolong selamatkan dia. Istriku, bertahanlah. Kakak Arjuna, ini salah paham. Bukan seperti yang kamu lihat, wanita itu yang memprovokasi saya duluan, dia mengotori. Indah, kamu masih hidup. Syukurlah. Kemana saja kamu selama ini? Aku pikir kamu sudah mati. Arjuna? Apakah ini benar-benar kamu? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Indah, ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Arjuna, siapa dia? Kenapa kamu begitu peduli padanya? Aku tunanganmu, kenapa kamu memeluk wanita lain? Aku adalah menantu perempuan pilihan Tuan Besargu. Maya Pratama, aku akan membawa Indah untuk diobati dulu. Nanti aku akan bereskan urusan ini denganmu. Ayo, ku bawa kamu berobat. Mama, aku takut. Bintang, tidak apa-apa. Bintang, jangan takut. Aku bukan orang jahat. Hanya saja yang kau pegang adalah hal paling berhargaku. Ini putri kami, Bintang Lestari. Baiklah. Bintang Lestari. Dulu ayah bilang Indah dan putrinya sudah meninggal, jelas-jelas membohongiku. Sekarang setelah aku tahu kebenarannya, aku tidak akan pernah lagi membiarkan mereka berdua, ibu dan anak, menderita sedikit pun. Mama, aku takut. Oh, Bintang. Bintang-bintang, bangunlah. Dokter, ada apa dengan putriku? Apa yang sebenarnya dia alami? Tubuhnya sangat lemah, napasnya sangat buruk.
Tuan Muda Aditama harus segera diobati. Kalau tidak, akan sangat berbahaya. Cepat atur perawatan terbaik. Hei, Indah. Indah? Dokter, ada apa dengan istriku? Tuan Muda Aditama, istri Anda selalu menderita penyakit serius. Selama bertahun-tahun ini, putri Anda dengan susah payah mengumpulkan uang untuk mengobatinya. Ini semua salah kalian berdua. Ibu dan anak, kalian membuatku kehilangan muka. Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian merebut Arjuna dariku. Arjuna, kau tega melakukan ini padaku? Tuan Besar, Tuan Muda sudah lebih dulu bertemu Indah Lestari dan ibunya. Sekarang bagaimana? Dasar tidak berguna. Masalah kecil begini saja. Tidak bisa diurus. Sudah terjadi, jangan ikuti lagi. Cepat kembali, agar tidak ketahuan. Tuan Besar, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Nona Pratama dan Indah Lestari dan ibunya berselisih. Setelah Tuan Muda tahu, ia menghukum Nona Pratama untuk berlutut dan bertobat di koridor. Apa? Tunggu aku segera ke sana. Di mana dia? Itu? Paman Aditama, tolong aku. Maya, jangan takut. Kau adalah menantu perempuan yang kuakui. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menindasmu. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Tuan Muda memerintahkan agar dia terus berlutut di sini untuk bertobat. Jika kau berani menentangku lagi, aku akan membuat seluruh keluargamu mati tanpa kuburan. Maya membuatmu kecewa? Nanti aku akan menasihatinya. Bagaimana bisa dia memperlakukan tunangan perempuannya sendiri? Paman, jangan salahkan Arjuna. Jika Paman mau menyalahkan, salahkan ibu dan anak itu. Merekalah yang memperdaya Arjuna. Maya, jangan khawatir. Aku hanya menganggapmu menantu. Posisi nyonya muda keluarga Aditama hanya bisa jadi milikmu. Tak ada yang bisa merebutnya. Ayo ikut aku menemui Arjuna. Jika dia menerimamu, Arjuna tak akan lepas dari telapak tanganmu. Aku akan menuruti Paman. Biarkan pelayan yang mengambil barang-barang ini. Kamu tidak perlu mengurusnya. Tuan Muda, lihat ini. Leontin Giok umur panjang. Pak Karta, bagaimana kamu juga punya Leontin Giok umur panjang? Tuan Muda, lihat ini. Leontin Giok umur panjang? Pak Karta, kenapa kamu juga punya Leontin Giok umur panjang? Terlihat sama persis denganku. Tuan Muda, ini memang milikmu. Aku menemukannya di meja teh. Pak Karta, Leontin Giok umur panjang di tanganmu itu milikku. Lalu, yang di leherku ini milik siapa? Leontin Giok umur panjang di lehermu, dari mana asalnya? Ini diberikan oleh Mama. Itu miliknya. Maksudmu gadis kecil yang kita temui di depan rumah sakit sebelumnya? Leontin Giok umur panjang ini miliknya? Pak Karta, kita sudah salah menuduhnya. Tuan Muda, pinjamkan Leontin Giok umur panjangmu, biar aku lihat. Tuan Muda, Leontinmu ini dan Leontin Giok umur panjang gadis kecil itu adalah sepasang. Dia adik perempuan kandungmu. Pak Karta, bisakah kamu membantuku menemukannya? Baiklah. Aku akan langsung mencarinya. Adik perempuan kamu masih hidup. Berarti Mama juga masih hidup? Bagus sekali. Tapi, setelah semua yang kulakukan padanya, apa dia akan mengabaikanku? Wijaya, lihat siapa yang datang menjengukmu. Wijaya, apa kamu merasa lebih baik hari ini? Bagaimana keadaanmu? Wanita jahat, aku tidak ingin melihatmu. Wijaya, Maya datang jauh-jauh untuk menjengukmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu padanya? Jangan tidak sopan. Paman, Wijaya masih kecil. Dia belum mengerti apa-apa, jangan salahkan dia. Paman bisa pergi bekerja dulu. Wijaya biar aku yang jaga. Aku jamin tidak akan ada masalah. Baiklah, kalau begitu Wijaya aku serahkan padamu. Jadilah anak baik, ya. Wijaya, apa kamu lapar? Mau makan sesuatu? Wanita jahat, aku tidak ingin melihatmu.
Wijaya, kamu tidak sedang bercanda denganku, kan? Kamu wanita jahat? Pergi. Aku tidak mau kamu merawatku. Aku punya mama. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjadi mama baruku. Wijaya, karena kamu tidak ingin melihatku sekarang, aku akan keluar dulu. Jika nanti kamu lapar atau haus, panggil saja aku. Aku akan segera datang. Mama, tenang saja. Sebelum kamu kembali, aku tidak akan pernah membiarkan wanita jahat itu merebut ayah. Mama, Ini Nona dan Nyonya muda, semua pengalaman hidup mereka selama bertahun-tahun ini. Mereka bisa bertahan sampai sekarang, sungguh tidak mudah. Bintang, ayah berjanji padamu dan mama, tidak akan pernah membiarkan kalian teraniaya lagi. Tuan Muda, Tuan Besar menyelamatkan Maya Pratama. Maafkan saya. Bukan salahmu. Kamu tidak perlu mengurus masalah ini lagi. Baik. Bintang, kamu mau baju baru? aku ingin menabung untuk pengobatan Mama. Uang bukan masalah. Selama ada aku, nanti kamu bisa menjadi anak kecil yang bahagia. Terima kasih, Paman. Kamu adalah orang pertama selain Paman Santoso yang peduli padaku dan Mama. Maksudmu Dr. Santoso? Kamu sangat menyukainya? Ya, aku menyukainya. Menjadi ayahku. Tidak. Kenapa? Aku merasa Paman Santoso orangnya baik. Tidak bisa ya tidak bisa. Bintang, di dunia ini, tidak ada yang lebih peduli padamu dan Mama selain ayahmu. Bintang, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Lihatlah, apakah kamu suka? Masuklah. Tuan Muda, hak kepemilikan semua taman hiburan di kota Nirmala ada di sini. Mulai sekarang, semuanya milik keluarga Gu. Bintang, aku sudah membelikanmu semua taman hiburan di kota Nirmala. Mulai sekarang, semuanya milikmu. Kamu bisa bermain dimanapun kamu mau. Benarkah? Tentu saja benar. Aku tidak pernah berbohong. Bawa Nona untuk berganti pakaian. Lalu, bawa dia melihat taman hiburannya. Pastikan dia senang. Baik. Hei, Nona. Ada apa? Aku tidak mau pergi ke taman hiburan lagi. Kenapa? Aku ingin menunggu Mama sembuh, lalu kita pergi ke taman hiburan bersama. Nona, jangan khawatir. Tuan Muda sudah mengundang Direktur Kurniawan, dokter terbaik di kota Nirmala, untuk mengobati Nyonya Muda. Pasti tidak ada masalah. Tidak boleh. Tidak boleh dia mengobati Mama. Dia orang jahat. Aku mau mencari Paman Santoso, kakak perempuan. Apa kamu tahu di mana Paman Santoso? Nona, apakah yang kamu maksud Dokter Santoso? Dia seharusnya dipanggil sekarang untuk memeriksa Tuan Muda. Kakak perempuan, bisakah kamu membawaku mencari Paman Santoso? Kakak perempuan, kumohon, antarkan aku mencari Paman Santoso ya. Ini. Oh, Nona. Dokter Santoso, kamu harus memeriksa Wijaya kami dengan sangat teliti. Jika dia sampai kenapa-kenapa, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bersamanya. Ini adalah tugas seorang dokter. Nona Pratama tidak perlu khawatir. Akan lebih baik Wijaya Aditama mati di tanganmu. Dengan begitu, aku tidak perlu menjadi ibu tirinya, dan aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membereskanmu. Ah, sungguh tak terduga, kamu datang sendiri. Aku memang ingin membereskanmu, dan kamu malah muncul di hadapanku. Lepaskan aku. Aku harus mencari Paman Santoso untuk mengobati Mama. Kamu ingin Dokter Santoso mengobati mamamu?
Aku tidak akan membiarkannya. Mamamu, apakah dia punya hubungan dengannya? Aku ingin melihat. Dia melihat mamamu sendiri, mati di meja operasi. Apa reaksinya? Jangan bicara buruk tentang mamaku. Tuan muda, aku tidak menemukannya. Orang itu sepertinya sudah pergi. Tuan muda, jangan khawatir. Pasti akan ditemukan. Kamu ingin mencari Dokter Santoso? Tuan muda, Pak Kata, ada yang menangis di luar. Bukan adik perempuanku kan? Tuan muda, jangan berpikir yang aneh-aneh. Mana ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Dengarkan Dokter Santoso dulu. Periksa dirimu baik-baik. Tuan Muda Aditama, aku ada urusan yang perlu diselesaikan. Tunggu aku sebentar, ya? Dokter Santoso selalu tenang. Hal apa yang membuatnya begitu panik? Jangan bicara buruk tentang mamaku. Kamu orang jahat. Aku memang orang jahat. Memangnya kenapa? Hah? Bintang? Tidak apa-apa? Paman Santoso, tolong selamatkan mamaku. Aku tidak mau orang jahat itu mengobati mamaku. Aku mau paman yang menyembuhkan mamaku. Bintang, jangan bicara sembarangan. Aku sudah mencari tahu. Mamamu dirawat langsung oleh Direktur Kurniawan. Dia bukan orang jahat. Dia orang jahat. Dia menyuruh orang mengambil darahku. Dia memang orang jahat. Bintang, jangan menangis. Aku akan menemui Tuan Muda Aditama untuk membicarakan masalah ini. Tenang saja. Selama ada aku, mamamu pasti akan baik-baik saja. Paman Santoso, terima kasih. Dokter Santoso, apa kau ada main dengan mamanya? Nona Pratama, jangan mengada-ada. Saya dan Nyonya Lestari tidak ada apa-apa. Bersih? Siapa yang percaya? Gaya kamu yang terburu-buru ingin jadi ayahnya? Siapa yang tidak tahu? Saya Curiga etika medis Anda buruk. Menggunakan identitas dokter untuk menjalin hubungan tidak pantas dengan pasien. Saya tidak akan mengizinkan Anda merawat ibunya. Jika tidak, saya akan meminta Paman Aditama memboikot Anda di seluruh industri, membuat Anda tidak akan pernah bisa menjadi dokter seumur hidup Anda. Anda keterlaluan? Oh, benar. Kali ini baru namanya. Benar-benar keterlaluan. Wanita jahat. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mamaku. Hei, Bintang. Anak haram. Beraninya kamu menabrakku? Terakhir kali ibumu membuatku berlutut di rumah sakit. Kali ini aku akan membalasnya. Hentikan. Indah. Maafkan aku. Aku selalu gagal melindungimu. Kalian berdua sudah terlalu banyak menderita. Apa? Aku segera ke sana. Bintang. Sakit tidak? Paman, dia wanita jahat. Tadi dia mau mencelakai mama. Arjuna, ini salah paham. Situasinya tidak seperti yang baru saja kamu lihat. Terakhir kali aku menyuruhmu berlutut. Sepertinya itu terlalu mudah bagimu. Mungkin aku harus membuatmu lenyap dari kota Nirmala. Arjuna, dua keluarga Pratama dan Aditama adalah sahabat keluarga. Aku tunanganmu. Bagaimana bisa kau memukulku? Hanya karena menghormati keluarga Pratama, kau bisa berdiri hidup-hidup di sini mendengarkanku. Seret dia pergi. Biarkan dia berlutut. Tanpa izinku, dia tidak boleh bangkit. Baik. Arjuna, aku adalah menantu perempuan yang ditunjuk Paman Aditama. Beraninya kau melakukan ini padaku? Usir dia. Bintang, cepat ikut aku obati lukamu. Kalau tidak akan meninggalkan bekas luka. Baik. Ayo. Bintang, jangan sentuh lukanya, ya? Baik. Anak pintar. Dokter Santoso? Bintang bilang dia ingin
Kamu jadi ayah barunya. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Aditama, itu hanya candaan anak-anak, tidak bisa dianggap serius. Kata pepatah, polosnya anak-anak. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Aditama, saya peduli pada Bintang, hanya kasihan pada anak itu. Saya tidak bermaksud apa-apa. Begitu lebih baik. Terima kasih, Dr. Santoso. Paman, kamu sepertinya tidak suka Paman Santoso. Paman tidak membenci Dr. Santoso. Hanya mengingatkannya agar tidak punya pikiran yang tidak seharusnya. Bintang, Paman akan mengantarmu mencari Mama. Baik. Ayo. Halo? Apa kamu melihat seorang gadis kecil? 6 tahun, tingginya segini, ada luka di dahinya. Belum pernah. Halo? Apa kamu pernah melihat seorang gadis kecil? Mama, Kamu kemana? Mama sangat khawatir padamu. aku pergi mencari Paman Santoso untuk mengobati Mama. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Jadi jangan keluar. Ayo, aku akan membantumu beristirahat. Tuan Muda, sudah ada perkembangannya. Benarkah? Kamu tunggu di luar dulu. Indah, aku ada urusan. Kamu istirahatlah yang baik. Saat aku tidak ada, kamu harus menjaga Mama. Mengerti? Aku pasti akan menjaga Mama dengan baik. Beritahu aku. Siapa sebenarnya yang begitu kejam, terus-menerus mengambil darah Bintang, sampai dia hampir celaka? Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Tuan Muda, aku tidak berani bicara. Bicara. Itu Tuan Besar. Meskipun kau sangat tidak menyukai Bintang, dia tetap cucu kandungmu. Tapi kau tega berbuat sekejam ini padanya. Jika begitu, jangan salahkan aku. Ayo ikut aku. Ada yang harus kita lakukan. Baik. Pak Karta, sudah selama ini berlalu. Masih belum ada kabar tentang Mama dan adik perempuanku? Tuan Muda, kota Nirmala begitu luas. Mencari orang itu sangat sulit. Butuh waktu. Jangan khawatir. Mungkin saja akan ada kabar segera. Apa? Kau bilang itu benar? Kau benar-benar melihatnya? Baik. Tuan Muda, aku baru saja menerima kabar bahwa Nona kecil dan Nyonya Muda sudah ditemukan. Pak Karta, apakah yang Anda katakan itu benar? Benar sekali. Pak Karta, saya harus pergi sekarang juga mencari Mama dan adik perempuan saya. Tuan Muda, untuk memastikan tidak ada kesalahan, saya rasa kita minta pihak sana memfoto orang yang mereka lihat itu dan mengirimkannya ke sini untuk melihat apakah itu benar. Anda bisa mencari mereka nanti, tidak akan terlambat. Tidak akan memakan banyak waktu. Halo? Maksud Tuan Muda adalah Anda foto dan kirimkan ke sini untuk melihat apakah itu orang yang dia cari. Ingat, fotonya harus jelas. Kita tunggu sebentar. Astaga, Tuan Muda. Lihat, itu dia. Itu dia, aku tidak mungkin salah. Dia adalah adik perempuanku. Cincin giok umur panjang itu miliknya. Mama, aku sangat merindukanmu. Pak Karta, aku harus pergi sekarang menemui Mama dan adik perempuanku. Baik, aku akan mengantarmu menemui mereka sekarang. Bintang, jangan repot-repot. Mama bisa mengelap wajah sendiri. Tidak bisa. Paman tadi memintaku menjagamu baik-baik. Aku akan mengelap wajah Bintang. Nona Lestari, ada orang di luar yang buru-buru mencari kalian. Tidak tahu apakah ada hal mendesak. Mama, siapa itu? Mama juga tidak tahu. Paman itu menyuruh kita di sini menunggunya kembali. Sebaiknya kita pergi melihatnya. Bagaimana kalau ada hal mendesak? Kalau begitu, Mama, aku ikut denganmu.
Maaf sekali. Aku tidak sengaja menipu kalian. Aku juga dipaksa. Mama, kenapa tidak ada orang di sini? Mencari orang? Wanita jahat sedang apa di sini? Kau bilang aku wanita jahat? Tentu saja aku di sini berbuat jahat. Kau mau apa? Tentu saja, kalian harus enyah. Dari tempat kalian datang. Lepaskan aku. Kalian tahu siapa aku? Aku menantu perempuan yang ditunjuk Paman Aditama, istri masa depan Arjuna Aditama. Tuan Besar Aditama memerintahkan untuk melepaskan Nona Pratama. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Nona Pratama, Anda baik-baik saja? Paman Aditama yang menyuruhmu datang? Ya, situasi di sini, Tuan Besar sudah tahu. Beliau sengaja mengirim kami untuk membantu Anda. Namun, Tuan Besar punya pesan. Pesan apa? Jika tidak bisa menyelesaikan masalah, maka singkirkan orang yang menyebabkan masalah. Baik. Hentikan mereka. Mau lari? Bisa kabur? Ini rumah sakit. Jangan macam-macam. Seluruh rumah sakit ini milik keluarga Aditama. Aku menantu perempuan keluarga Aditama. Meskipun aku membuat masalah, siapa yang berani melawanku? Bertindak. Pak Karta, bukankah kau bilang Mama dan adik perempuanku ada di sini? Kemana mereka pergi? Informasinya benar. Mereka memang ada di sini. Kenapa mereka menghilang? Pak Karta, mereka tidak akan pergi lagi kan? Pak Karta, kau harus membantuku menemukan mereka. Tuan Muda, jangan khawatir. Aku akan segera mengirim orang untuk mencari. Aku pasti akan menemukan mereka. Sudah bangun. Kenapa kau ada di sini? Di mana bintangku? Bintang. Bintang. Bintang, anakku. Bangunlah Bintang. Bintang. Mama. Bintang, kamu baik-baik saja? Syukurlah. Syukurlah. Wah. Kalian di sini mempertontonkan kasih ibu anak. Beraktinglah lebih total lagi. Aku hampir terharu oleh kalian. Jika ada dendam, hadapi aku saja. Anakku tidak bersalah. Tidak bersalah? Semua masalah ini dimulai karena dia. Kau bilang dia tidak bersalah padaku? Kalian berdua, ibu dan anak, terakhir kali membuatku berlutut di rumah sakit, membuatku kehilangan muka. Katakan, bagaimana aku harus membalas kalian? Pengawal, ambil pisau dan gores wajah mereka berdua. Jangan sakiti mamaku. Bukankah kau ingin merebut Arjuna dariku? Kalau begitu, aku akan merusak wajah kalian berdua. Aku ingin lihat, apakah Arjuna nanti masih akan mengenali kalian? Sekarang takut kan? Sudah terlambat. Lakukan. Coretlah wajah gadis kecil itu. Aku benci melihat wajah ini. Sini. Lepaskan. Cepat lepaskan. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Dia masih anak-anak. Tolong lepaskan dia. Kau ingin aku melepaskanmu? Baiklah, asalkan kau patuh bekerja sama. Biarkan aku mengukir kata jalang di wajahmu. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Kenapa tidak mau? Sepertinya dia tidak begitu penting bagimu. Lakukan. Jangan. Aku setuju. Aku setuju. Aku mohon lepaskan dia. Dia hanya anak-anak. Aduh. Jika kau patuh bekerja sama dari awal, bukankah lebih baik? Belati. Mama jangan. Jika aku belum bicara, kau tidak boleh bergerak sembarangan. Dengar itu? Apa yang kalian lakukan? Mama. Hei, Jia Mama di sini. Mama, aku sangat merindukanmu. Kamu anak Yi Chen. Aku bukan orang jahat. Hanya saja, kau mengambil barangku yang paling berharga. Gu Yi Chen adalah ayahku. Kamulah ibuku. Apakah aku masih punya seorang putra lagi?
Tangkap dia. Mama, aku takut. Xiaoxi, jangan takut mama di sini. Mama, aku juga mau dipeluk. Kamu orang jahat. Tidak boleh kau menyakiti mama. Aku bukan orang jahat. Aku kakakmu. Kamu bukan. Aku tidak punya kakak sejahat kamu. Lihat, aku tidak membohongimu. Kunci giok panjang umurku. Kenapa ada satu lagi yang sama? Nyonya muda, dulu. Kedua anak Anda selamat. Hanya saja, Tuan Muda dibesarkan keluarga Aditama. Selama ini, Tuan Muda selalu memikirkan Anda. Karena rindu, dia sakit, menderita anemia. Setelah dia tahu kabar Anda dan Nona kecil, dia tak sabar menemui kalian. Dia sangat peduli pada kalian. Anakku. Anakku. Mama, aku sangat merindukanmu. Dia Mama Wijaya Aditama? Bagaimana mungkin? Bintang, cepat panggil kakak laki-laki. Dia kakakmu. Kau benar-benar kakak laki-lakiku. Adik perempuan, maafkan aku. Dulu aku salah menuduhmu, mencuri liontin giok umur panjangku. Itu salahku. Kuharap kau bisa memaafkanku. Asalkan kamu memaafkanku, pukul atau maki aku, tak apa. Asal kau lega. Baik, aku memaafkanmu. Kamu benar-benar memaafkanku? Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku kakak laki-laki? Kakak laki-laki. Wijaya? Mereka membohongimu. Kau tak boleh bicara hal buruk tentang mama dan adik perempuanku. Kakak laki-laki. Dia orang jahat. Tadi, dia terus menggangguku. Dan mama. Tuan Muda? Baik. Saya mengerti. Tangkap dia. Pak Karta? Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi di sini barusan, sudah saya laporkan kepada Tuan Muda. Menangkapmu, juga perintah Tuan Muda kami. Dia akan segera datang. Nanti dia sendiri yang akan menanganimu. Pak Karta? Anggap saja hari ini tidak ada yang terjadi, ya? Tolong maafkan aku ya, Pak Karta. Wijaya, tolong minta Pak Karta lepaskan aku, ya? Aku takut mereka menipumu, makanya aku melakukan ini. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Kakak perempuan? Kakak perempuan, aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu, aku mohon maafkan aku, ya? Jika Arjuna tahu, dia pasti akan membunuhku. Aku minta maaf padamu, aku minta maaf padamu ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kamu barusan mengganggu mama dan adik perempuanku. Kamu orang jahat. Tunggu saja ayahku datang dan membereskanmu. Indah? Indah? Indah, kamu tidak apa-apa? Serius? Bintang, kamu tidak apa-apa? Ayah, tadi wanita jahat ini menindas mama dan adik perempuan. Maya, kamu berulang kali menantang batas kesabaranku. Hari ini, jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan pernah belajar. Seret dia. Cakar wajahnya. Suruh dia pergi. Jangan. Jangan. Arjuna, aku mohon padamu. Aku mohon jangan rusak wajahku. Jika kamu merusak wajahku, bagaimana aku bisa bertemu orang lagi nanti? Kalau tahu begini, mengapa dulu begitu? Seret dia. Jangan. Bintang, kamu dan Mama ikut pulang denganku, ya? Nanti aku akan menjaga kalian. Aku tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Paman, apa kamu ayahku? Ya, Ayah, aku ikut pulang denganmu. Mama, aku juga mau dipeluk. kita sekeluarga akhirnya bisa bersama dengan baik. Kakek,
Hahaha. Cucu kesayanganku, ada apa ini? Kenapa begitu gembira? Apa kamu sudah sembuh? Bukan. Itu karena aku sudah menemukan mama dan adik perempuanku. Kakek lihat. Siapa yang mengizinkan mereka masuk? Mereka tidak punya hak untuk melangkahkan kaki ke gerbang utama kediaman Aditama. Cepat suruh mereka pergi. Lanjutkan. Wijaya belum keluar dari bahaya, semakin banyak yang disumbangkan, semakin baik. Mama, aku sangat takut. Bintang, jangan takut. Ada ayah di sini. Tidak ada yang bisa menindasmu. Ayah, kamu sepertinya lupa. Keluarga Aditama sekarang aku yang memimpin. Kamu? Mereka kubawa masuk. Kalau kau tak suka, kau bisa pergi. Ini juga rumahku. Beraninya kau menyuruhku pergi? Karena ayah tidak mau pergi, aku akan memberitahumu sesuatu. 3 hari kemudian, aku akan mengadakan pesta tunangan. Aku akan membuat seluruh dunia tahu, Indah adalah istriku, Bintang adalah putriku. Aku tidak setuju. Aku tidak bernegosiasi denganmu, tapi memberitahumu. Ayah, 3 hari kemudian di pesta tunangan, aku juga menyiapkan hadiah besar untukmu. Kakek, ayah tunggu aku. Ayah, kamar ini cantik sekali. Benarkah ini disiapkan untukku? Sungguh. Mulai sekarang ini adalah kamarmu. Bagus sekali, aku punya kamar sendiri. Kalau begitu, apakah aku masih bisa tidur bersama Mama? Mama punya kamar sendiri. Nanti Mama akan tidur bersama ayah. Bintang, kamu rasakan dulu kamarmu. Aku akan ajak Mama melihat kamarnya. Aku ingin bersama Mama. Adik perempuan, di kamarku ada banyak mainan. Ayo, aku ajak kamu melihatnya. Baik. Foto ini kamu masih menyimpannya. Segala sesuatu tentangmu sudah kusimpan dengan baik. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat merindukanmu. Tentang kebohonganmu dulu, kau belum memberiku penjelasan. Dulu aku benar-benar berniat mengantarkan makanan seumur hidup untuk menghidupimu. Aku tidak membohongimu. Dasar bodoh. Indah, dulu aku tidak bisa melindungimu dan Bintang dengan baik, membiarkanmu menghilang dari duniaku selama 6 tahun. Aku selalu menyalahkan diriku sendiri. Sekarang setelah aku menemukan kalian, aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi lagi. Ada apa denganmu? Arjuna, aku mungkin tak bisa menemanimu lagi. Bintang kuserahkan padamu. Indah, jangan khawatir tentang penyakitmu. Dokter Santoso sudah menyiapkan rencana perawatan terbaik. Aku akan mencari dokter terbaik di kota Nirmala, bekerja sama sepenuhnya dengannya, dan pasti akan menyembuhkanmu. Bukankah aku menderita penyakit mematikan? Bagiku, tidak ada yang namanya penyakit mematikan. Jadi, kamu setuju Dokter Santoso merawatku? Di matamu, apakah aku tipe orang yang pencemburu dan berpikiran sempit sampai menunda pengobatanmu? Aku bodoh sekali. Kupikir ini masalah besar, ternyata bisa diselesaikan begitu saja. Tiba-tiba ingin makan barbeque. Sekarang bilang ingin makan barbeque? Baiklah, ayo kita pergi dulu. Arjuna Aditama, berhenti. Hari ini, kau harus memberi keluarga Pratama penjelasan. Penjelasan apa? Kamu tidak mengakui pernikahan Maya dan kamu. Itu sudah cukup. Tapi kenapa kamu masih menyakitinya? Kalau saja aku tidak datang tepat waktu, wajahnya hampir hancur. Betapa kejamnya kamu. Aku hanya mengembalikan rasa sakit yang dia berikan pada Indah. Dia pantas mendapatkannya. Dia itu siapa? Apa dia pantas dibandingkan denganku? Apa katamu? Apa Maya salah bicara? Apa makhluk rendahan ini? Pantas dibandingkan dengan Mayaku? Maya adalah nona muda, yang aku manjakan sejak kecil. Tapi, kamu hampir menghancurkan wajahnya.
Ini jelas kamu tidak menganggap keluarga Pratama dan sengaja mempermalukan keluarga Pratama. Berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk operasi plastik? Aku akan membayarnya. Arjuna Aditama, kamu keterlaluan. Apalagi yang kamu mau? Hari ini kamu harus minta maaf pada Maya. Dan penuhi janji pernikahanmu. Nikahi dia ke keluarga Aditama. Adapun wanita ini dan anak haramnya itu, mereka harus diusir dari keluarga Aditama. Mimpi apa kamu? Aku tahu keluarga Pratama kalian. Selalu mengincar kota barat, proyek pembangunan baru. Keluarga Aditama bisa memberikannya pada keluarga Pratama sebagai kompensasiku untuk Maya Pratama. Aku tidak mau kompensasi. Yang kuinginkan selalu kamu. Ini adalah janji pernikahan yang ditetapkan Paman Aditama. Arjuna Aditama, kamu tidak bisa menyangkalnya. Janji pernikahan yang dia tetapkan? Aku tidak mengakuinya. Arjuna Aditama, pikirkan baik-baik. Apa kamu yakin ingin demi wanita ini bermusuhan dengan keluarga Pratama? Betul? Demi dia? Jangan bicara soal bermusuhan dengan keluarga Pratama kalian. Bahkan jika harus melawan seluruh dunia, aku bersedia. Sekarang aku mau pergi dengan istriku untuk makan barbeque. Permisi. Arjuna Aditama, kau bajingan? Mama. Diam. Apa kau tidak bisa hidup tanpa pria? Aku akan menelepon Rizky Aditama sekarang. Ini bukan lagi urusanmu sendiri. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk keluarga Pratama. Menurutmu siapa nyonya muda keluarga Aditama? Aku dengar, Tuan Besar Aditama sudah lama menjodohkan Tuan Muda Aditama dan Nona Pratama. Jika tidak ada halangan, Nyonya Muda keluarga Aditama pasti Nona Pratama. Tapi bagaimana aku bisa dengar nyonya muda keluarga Aditama ini melahirkan seorang putri untuk Tuan Muda Aditama di luar? Bagaimanapun juga, itu tidak ada hubungannya dengan Nona Pratama. Benarkah? Kalau begitu, aku tidak tahu. Mama, kenapa Paman Aditama belum datang? Pesta tunangan sudah mau dimulai. Maya, jangan khawatir. Paman Aditamamu selalu menepati janji. Mungkin ada sesuatu yang menahannya di jalan. Mama, wanita jalang itu datang membawa anak haramnya? Ayo kita ke sana. Kalian lagi? Kalian mau apa? Kau merayu tunangan putriku. Menurutmu apa yang akan kulakukan? Kau bohong. Mama dan ayahku yang saling mencintai dengan tulus. Kalian penyihir. Dasar anak haram. Apa kau tahu apa itu cinta sejati? Jalang, kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau bisa mengendalikan Arjuna Aditama dan menikah dengan lancar ke keluarga Aditama? Pernikahan keluarga besar tidak pernah ditentukan oleh suka atau tidak suka pribadi. Sejujurnya, akan kuberitahu, kakek Aditama sudah menyetujuiku, dan hari ini akan diumumkan bahwa akulah menantu keluarga Aditama yang sebenarnya. Ayahku bilang, dia pasti akan menikahi mamaku. Kalian pembohong besar. Jika kau tahu diri, segera enyah bersama anak haram ini. Kalau tidak, kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Ini rumahku. Kalianlah yang harus pergi. Kalau begitu, lihat saja. Hadirin sekalian, terima kasih banyak sudah datang hari ini Paman Aditama untuk pesta tunanganku yang diselenggarakan khusus oleh Paman Aditama. Hanya saja, hari ini ada 2 tamu tak diundang yang membuat keributan di sini. Menurut kalian, haruskah aku mengusir mereka? Sudah kubilang, 2 keluarga Pratama dan Aditama adalah sahabat keluarga. Nyonya muda keluarga Aditama ini pasti Nona Pratama kan? Ibu dan anak ini berhati busuk, pasti sengaja datang untuk merusak pesta tunangan orang. Mereka datang untuk nikah demi hoki. Sungguh keterlaluan. Usir mereka? Benar usir mereka? Hadirin sekalian, siapapun yang membantuku mengusir ibu dan anak ini hari ini, mulai sekarang akan menjadi teman keluarga Pratama. Keluarga Pratama pasti tidak akan mengecewakannya di kemudian hari. Jangan macam-macam. Ayahku tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Kenapa takut? Aku nyonya muda keluarga Aditama. Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Hentikan. Halo, Tuan Aditama. Paman Aditama. Arjuna sedang mencari kalian. Cepatlah ke sana. Jangan sampai dia menunggu terlalu lama. Sebenarnya, apa hubungan ibu dan anak ini dengan keluarga Aditama? Tuan Aditama bahkan berinisiatif berbicara dengan mereka. Bukan orang biasa.
Paman Aditama, kenapa Paman menghentikanku tadi? Mengusir mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang aku sudah tidak bisa mengendalikan Arjuna lagi. Satu-satunya cara sekarang adalah membuat mereka menghilang sepenuhnya. Aku sudah mengatur orang untuk membantumu di kamar Arjuna. Arjuna? Di mana Arjuna? Ayah, kakak, kalian di mana? Berhenti berteriak. Mereka tidak ada di sini. Meskipun kau berteriak sampai suaramu habis, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Bagaimana kau bisa ada di sini? Bagaimana aku bisa ada di sini? Kau bisa menebaknya. Aku beri kau 3 kali kesempatan. Lepaskan ibuku. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya untuk keluar dari keluarga Aditama. Tapi kau malah tetap menempel di keluarga Aditama. Jadi jangan salahkan aku. Salahkan saja nasib buruk kalian. Jangan sakiti ibuku. Hentikan. Bintang, Indah, kalian tidak apa-apa? Ayah, wanita jahat tadi. Dia ingin membunuh Mama. Arjuna, ini semua salah paham. Keadaannya tidak seperti yang baru saja kamu lihat. Suka sekali membela diri? Nanti kita ke kantor polisi. Aku akan lihat bagaimana kamu membela diri di depan polisi. Bawa dia, kirim ke kantor polisi. Arjuna, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku ya. Aku benar-benar tahu aku salah. Bawa dia. Hentikan. Arjuna, Maya hilaf sesaat. Lepaskan dia. Arjuna, maafkan Maya sekali ini saja. Anggap saja aku memohon padamu. Hilaf sesaat? Atau ada yang menghasut di belakang? Benar begitu? Ayah? Arjuna, omong kosong apa yang kamu katakan? Aku tidak menyangka hatimu sejahat ini. Berulang kali menyakiti Indah dan Bintang. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakitinya lagi. Tangkap dia. Kirim dia ke kantor polisi juga. Apa yang kalian lakukan? Kamu terus memaksaku untuk merebut kembali posisi pemimpin keluarga Aditama. Berapa banyak jebakan yang kamu gali untukku? Kali ini, kamu bahkan memanfaatkan keluarga Pratama. Aku sudah mengumpulkan barang bukti milikmu dan mengirimkannya ke pengadilan. Jangan khawatir, aku akan mengatur kamar single yang bagus untukmu di sana. Dasar anak durhaka. Anak durhaka. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Maya, Maya. Tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Kita akhirnya bisa bersama dengan tenang.